Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita akan membahas soal UKK TKJ 2024-2025. Seperti yang sudah diketahui, bahasan kita adalah mengenai routing ya. Kita langsung saja ke halaman kedua ya. Halaman kedua yang minta ketentuan yang harus kita lakukan. Nah, di topologinya sendiri kita diminta untuk membuat 2 mikrotik. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi nanti dari internet itu langsung ke switch. Melalui switch ini di port berapa saja ya, ini tidak ada ketentuan. Kita bagi ke 2 router A dan router B. Nah, di router A nanti kita buatkan LAN-nya, di router B kita buatkan hotspotnya. Nah, jadi di router A nanti LAN-nya itu di ether yang kedua. Di router yang B itu tidak ada pengaturan di LAN, jadi kita buat hotspot saja berarti di sini ya. Oke, kita langsung saja buka Winbox-nya. Nah, ini tadi saya sudah mencolokkan 2 mikrotik. Seperti yang sudah pernah disampaikan, alangkah lebih baiknya kalau penamaan itu dilakukan satu-satu ya, supaya menghindari bentrokan dengan teman-temannya. Nah, ini saya sudah mencolokkan 2 mikrotik. Nah, silakan dicabut dulu satu supaya kamu tahu mana mikrotik A dan mikrotik B. Nah, ini saya cabut dulu yang satu. Nah, tinggal satu ya. Jadi ini dinamain dulu. Silakan ke sistem identity. Misalnya seperti ini, router A dinamai, kemudian silakan buka lagi satu lagi, dan jangan lupa dicolokkan kabel ke ether satunya di mikrotik yang kedua, sehingga nanti akan terdetek. Nah, ini ya, silakan masuk, kemudian lakukan hal yang sama. Nah, jadi pastikan nanti penamaan itu dilakukan di awal ya, penamaan, dan lakukanlah satu-satu. Oke, untuk menghindari kebingungan nanti yang mana router A, mana router B. Oke, kita langsung masuk ke konfigurasi di router A. Router A kita diminta di sini langsung aja di sini. Nah, ini ya udah selesai lah kita ya. Kemudian kita lakukan yang ini nih. Kita masuk ke IP client, kemudian IP internetnya itu DHCP ya, atau otomatis. Nah, kita mulai konfigurasi dasar. Yang pertama tentu address dulu. Untuk membuat IP ether 1 kita cukup membuat dari DHCP client saja ya, dari DHCP client ditambahkan untuk IP ether 1, oke aja sampai dia nanti bound ya. Nah, kita dapat IP otomatis, kemudian tinggal kita tambahkan IP ether 2 nya, karena di ether 2 tadi LAN nya. Nah, ether 2 LAN, jadi kita tambahkan IP untuk ether 2. Nah, sesuai soal itu diminta 192.200 plus absen 10.1 aja ya, titik 1. Jadi 192.200 absen tambah absen 10.1. Nah, kita tuliskan. Soalnya kalau saya orang pertama berarti 201 10
202.1.24. Kalau kamu nomor urut 5, 205. Kalau kamu nomor urut 230, nomor urut 30 maksudnya, maka buatkanlah 230 dan seterusnya. Nah, saya nomor 1 berarti 201, apply OK. Oke, karena tadi di HCP client kita tidak perlu lagi ke DNS, tidak perlu lagi ke routers, langsung ke firewall. Di NAT tambahkan untuk source NAT dan outnya Ether 1, kemudian actionnya masquerade. Oke. Nah, kita udah selesai di sini nih, udah selesai sampai sini. Oke, ini nanti di router B ya, router hotspot, router WLAN. Nah, kemudian kita langsung lompat ke sini. Kita diminta untuk memblok situs ya. Blok situs itu ada di router A. Oke ya, jadi kita blok situsnya di router A. Caranya adalah dari IP firewall juga. Kita buka lagi IP firewall. Kalau tadi di NAT, maka kita ke filter rules. Silakan tambahkan. Kita general dulu, forward. Nggak perlu dirubah. Kita ke advance. Kita ke content. Kita diminta untuk memblok linux.org ya. Jadi langsung aja linux.org. Itu saja. Kemudian ke action kita drop. Silakan di OK. Nah, gitu ya. Nah, ini router A ini udah selesai. Tinggal routingnya lagi. Kita lakukan OSPF-nya di belakang aja nanti. Setelah router B selesai. Oke, untuk memastikannya silakan di ping dulu. Silakan kamu ping internet, boleh. Kalau yang mikrotik ini harus bikin password dulu ya. Silakan ping internet 8888. Nah, ini ya connect ya. Berarti mikrotiknya sudah masuk internet. Oke, silakan kita pindah ke router yang satunya, router B. Ini router A, kita ke router B. Ini router B, ya kan? Ini di router B. Kita kerjakan hal yang sama untuk router B. Di HCP client dulu ya, di HCP client. Ya, di address ini nanti kita buatkan di HCP client. Ether 1 juga oke kan saja. Sampai ke dia bound, maka kita dapat IP untuk Ether 1. Kemudian silakan tambahkan, karena ini router B isinya hotspot, itu kita tambahkan IP untuk WLAN berarti. IP untuk WLAN itu ditentukan ini 192.100 absen. 20.1 aja, 20.1. Oke. 192.100, karena tadi saya orang nomor 1 berarti 101 titik 20 ya, titik 20 titik 1/24. WLAN, ingat, apply OK. Maka akan ada di sini 2 IP, satu Ether 1, satunya untuk WLAN. Nah, ini ada tanda merah yang mana WLAN-nya belum aktif. Maka kita singgah ke wireless lagi. Silakan ke wireless atau ke interface juga boleh. Nih, sama ya. Wireless juga boleh. Jadi kamu aktifkan WLAN-nya, kemudian sekalian atur HP bridge-nya, modenya, band-nya, ya kan? Kemudian SSID-nya juga. SSID-nya tidak ditentukan oleh soal. Jadi silakan buat aja UKK alat gitu ya. UKK nama kamu. Misalnya seperti itu. Silakan oke kan? Ini oke kan saja, setiap pekerjaan di close aja, maka ini udah tidak lagi merah ya. Sudah aktif. Oke, kemudian masih konfigurasi dasar tadi. Kita
firewall ya, langsung, karena DNS dan routers tidak perlu lagi. Kita langsung ke firewall di NAT, generalnya sosnat, out ether 1, actionnya masquerade. Oke. Nah, kemudian, ini udah selesai. Sampai sini udah selesai. Kemudian kita lakukan ini. Nah, ini ada list time dan primary key-nya 888. Nah, di kasus ini kita tidak diminta untuk membuat password untuk WiFi ya. Tidak ada username untuk WiFi. Jadi WiFi itu kalau kita mengkonekkan ke WiFi, maka WiFi itu langsung connect gitu. Jadi nggak ada keamanan sama sekali. Ya, jadi nanti kalau kita masuk ke WiFi kita yang sudah kita buat ini, Alan ini, UKK Alan, langsung connect internet gitu. Jadi kita atur di DHCP server saja langsung. DHCP server ya. DHCP server, kita distribusikan IP WLAN-nya. Silakan setup. Untuk WLAN-nya silakan di next saja, next. Ini boleh next juga. Nah, menurut soal, kita ikutin lagi soal, kita buka lagi soal, primary-nya itu 8. Jadi ininya kita rubah aja 8. Bawahnya abaikan saja. The next, list time-nya juga ditentukan 8 jam. Silakan list time diisi 8. Nah, seperti itu ya. Next. Nah, ini kenapa merah? Karena belum digunakan ini WiFi-nya. Misalnya begini ya, ini UKK Alan tadi kita masuk saja. Nah, maka ini akan berubah menjadi hitam sebentar. Nah, tuh ya. Jadi kalau hotspotnya itu digunakan, hotspot kamu digunakan, maka ini akan bertanda hitam. Jadi abaikan saja kalau ini merah. Nah, udah selesai di situ. Kemudian terakhir itu tahapan routing. Kedua-duanya kita buatkan routingnya. Oke, router B dulu deh, karena kita lagi di router B ya. Kita lagi di router B. Silakan buka routing OSPF. Kita pakai OSPF. Di network, ingat di network ini kita masukkan IP address, kedua IP address, semua IP address yang ada di address ini kita masukkan. Networknya ya, bukan IP-nya, bukan addressnya, tapi netnya. Baik, kita masukkan semuanya ya, nggak apa-apa, buka aja ini. Kalau lupa silakan buka aja addressnya. Kemudian kita ke OSPF network, tambah. Oke, masukkan ini dulu yang ujungnya 0 ya, 192.168.20.0, garingnya jangan lupa. Nah, backbone-nya nggak ada pilihan lain, memang harus ke backbone ya. Oke, yang satunya kita masukkan 192.168.100.0. Ingat yang ujungnya 0. Apply OK. Maka kedua IP ini sudah ada di jalur utama backbone. Oke. Router B sudah siap nih. Nah, kita singgah lagi ke router A. Nah, ini router A. Kita lakukan hal yang sama di sini. Silakan buka routing lagi, OSPF lagi, ya kan, di network, tambahkan netnya. Silakan buka address, intip lagi addressnya, network, tambahkan kedua network ini. Oke, 192.168.100.0/4. Apply OK. Tambah lagi satu lagi, 192 yang ini ya, 201.10.0/4. Silakan OK kan saja, maka pekerjaan kita sudah selesai. Oke. Nah, sekarang
tinggal pengujian ya, kita uji sekarang. Ini udah kita lakukan semua ya. Linux juga udah di blok ya. Nah sekarang kita lakukan pengujian. Kita menguji lagi, jadi kita akan menguji ini dulu. Kita menguji LAN dulu, kita uji LAN-nya. Nah sekarang kita cabut tadi posisi kabel LAN dari komputer menuju switch, ya kan? Tadi kita di sini nih posisinya nih. Kemudian kita cabut aja ini, kita masukkan ke itu. Silakan kamu cabut. Kemudian colok ke router 2, router A, router LAN ya, di ether yang kedua. Oke. Kita masuk ke pengaturan IP-nya di komputer kamu tuh. Silahkan buka adapter ini, adapter setting, adapter option, buka Ethernet-nya. Nah, kita isi IP-nya, secara manual. Nah, tadi IP di Ether 2 ini tadi 192.202 ya. Tadi di IP LAN ini tadi 192.201 10.1 ya, 10.1 tadi. Masih ingat ya? Maka di IP address ini kita isikan 192.201.10.2. Silakan gunakan 2 atau 3 atau 7, 10 dan seterusnya, atau 100 atau 200 ya. Batasnya hingga 254. Jadi silakan gunakan IP dengan kliennya itu di 2 sampai 254. Yang penting tidak 1 ya. Misalnya saya pakai 2 aja deh. Kemudian subnet masknya otomatis. Gateway-nya itu ya, gunakan ini bulat-bulat. Ini berarti ini kita copy paste aja. Nggak perlu dirubah ya. Jadi 192.201.10.1 tidak perlu dirubah karena LAN itu yang menjadi gateway kita. Kemudian DNS-nya seperti biasa, punya Google aja. Silakan diisi Google ya. 4. Oke, kita okekan juga, close aja semua. Kita pantau ini harus connect ya. Kita tunggu statusnya. Pekerjaan kita berhasil, berarti statusnya harusnya connect. Nah, gitu. Oke. Kemudian ini udah kita uji dan itu connect ya. Kemudian ini lagi kita uji nih. Ini kita uji dengan handphone aja. Silakan buka handphonenya, masuk ke WiFi yang sudah kita buat tadi. Berarti masuk ke UKK ALAN ini. Oke, kemudian kita beralih ke handphone ya. Kita login ke WiFi yang sudah kita buat tadi di router B. Nah, kita dapat IP-nya. Ya, silakan lihat di bagian bawah tuh, kita dapat IP-nya. Kemudian untuk melakukan ping dari HP ke komputer itu kita gunakan sebuah aplikasi. Silakan cari di Play Store, itu namanya ping. Nah, ini kita gunakan ping. Ini silakan diinstal nanti, kemudian dibuka. Nah, silakan arahkan ke IP-nya komputer yang sudah kita tahu tadi, yang sudah kita setting tadi sebelumnya. Ya, IP komputer tadi itu 192.201.10.2. Nah, silakan ping ke IP tersebut 192.201
ya, titik 2. Kemudian klik ping, maka kalau pekerjaan kita berhasil, maka ini harusnya berhasil ya. Kita berhasil ngeping dari HP ke komputer. Kita kembali lagi ke komputer, kemudian kita mau lakukan ping sebaliknya ya. Kalau tadi kita sudah berhasil ngeping dari HP ke komputer, maka kita lakukan kebalikannya. Sekarang kita coba ngeping dari komputer ke handphone tadi. Nah, IP-nya tadi udah kita ketahui ya. Kita coba ping 192. Ini IP HP-nya 101.20.253. Sorry, 253. Maka kita ping, dan dari HP ke dari komputer ke HP juga connect. Seperti itu ya, pengujiannya seperti itu. Kemudian terakhir kita mau uji situs Linux tadi. Situs Linux tadi itu harus bisa atau harus berhasil diblok ya. Jadi kalau kita akses linux.org ini, maka itu tidak akan terbuka ya. Kita diblok, kita tidak bisa mengakses Linux. Coba kita buka YouTube ya. Nah, kalau YouTube atau akses situs yang lain ini tetap terbuka kan. Nah, begini ya, YouTube tidak ada masalah, tapi Linux-nya itu tidak terjangkau atau error. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian bagaimana kalau Linux ini diminta kembali untuk dibuka? Nah, kita kembali lagi ke, silakan boleh kita coba di router A lagi, router A, di router A. Sorry, tadi kita udah bikin password ya. Kita kembali lagi ke router A. Nah, kalau mau Linux tadi itu terbuka kembali, tidak diblok, ya kan? Kita kembali lagi ke firewall. Kita kembali ke firewall, kita ke filter rules. Nah, ini silakan kamu nonaktifkan dulu. Nah, kita nonaktifkan. Oke, kita coba. Nah, maka linux.org tadi berhasil kembali dibuka lagi. Nah, ini linux.org-nya. Oke, berarti pengujian kita berhasil juga terhadap linux.org. Silakan mau kembalikan lagi, boleh. Mau kembalikan lagi, silakan tinggal dihidupkan saja lagi. Hidupkan kembali. Kan kembali kita buka lagi nih Linux-nya, linux.org-nya. Maka Linux-nya akan lagi-lagi diblok ya, kembali diblok kembali. Kita tutup dulu deh linux.org. Jadi Linux-nya nggak bisa di-connect lagi, nggak bisa masuk lagi kita. Oke, sampai sini pengujiannya. Jadi pengujiannya itu silakan lakukan testing dari komputer ke HP dan dari HP ke komputer, dan kemudian blok situsnya juga kita lakukan, dan itu harus juga berhasil ya. Kalau pekerjaan kita sebelumnya berhasil, maka pasti hasilnya juga akan jalan ya, atau berhasil juga. Oke, demikian langkah-langkah pengerjaan soal UKK paket 2 tahun 2024-2025. Kalau masih bingung, silakan putar ulang kembali video ini, pahami lagi ya, setiap hari ditonton supaya makin lengket itu ingatannya. Itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan ditonton berulang-ulang ya, karena UKK-nya tinggal menghitung minggu ya, tinggal beberapa minggu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jaga kesehatannya karena cuaca sedang tidak baik ya. Dijaga kesehatan, jangan keluyuran malam, tetap di rumah aja.